Terus misalkan saya X1, X2 ini punya fx pastinya ya. Dan saya mau dia terbatas, bener nggak? Klaimnya jangan sampai tidak terbatas. Pasti ada besaran sampai periode waktu terbatas. Saya tahu klaimnya akan terbatas. Dengan rata-rata, misalkan mean-nya, mean dari rata-rata klaim ini adalah mu. Ya, terus ya, kalian sudah belajar proses stokastik? Sudah ngambil mata kuliah proses stokastik belum? Halo? Sudah, Mas. Sudah ya? Berarti kalau sudah, kita tahu bahwa klaim ini saya punya beberapa klaim, X1, X2, X3 ya. Dan misalkan waktu terjadinya klaim ya, ini bersifat stokastik. Artinya, waktu terjadinya klaim, kita juga udah bilang ini sebenarnya bahasanya saja ya, cuman di sini pakai pendekatan stokastik. Waktu terjadinya klaim itu stokastik, adalah proses stokastik. Apa maknanya? Apa makna waktu terjadinya klaim stokastik kira-kira? Berarti ketika X1 terjadi, oke X1 terjadi, terus X2 terjadi itu apa kalau proses stokastik? Maknanya kejadian yang terjadi tidak dipengaruhi akibat dari, oke saya tanya nih, Pak harus sudah belajar stokastik, kira-kira apa Manda, Manda kemarin belajar di stokastik apa pengertian proses stokastik Manda? Halo Manda, kenapa jadi ini? Apa kemarin Manda belajar stokastiknya? Mei, Manda Mei, kenapa setiap saya tanya tidak ada yang mau menjawab? Sedih. Halo, halo, Ini halo. Kak, Hmm, apa siapa yang kira-kira yang bisa jawab proses stokastik apa kira-kira? proses stokastik itu sebuah rangkaian peristiwa acak ataupun random yang terjadi seiring waktu yang tergantung pada probabilitas. Ya, secara definisi atau misalkan lebih mudahnya kejadian hari ini itu apa yang dibilang proses stokastik? Ya, apa kira-kira eh,
Yang menunjukkan kejadian itu berupa proses stokastik itu apa kira-kira? Apa kira-kira? Apa yang mengidentifikasikan itu sebagai proses stokastik? Rantai Markov mungkin, Pak. Oke, kalau saya bawa ke stage, kalau saya bawa ke kejadian di mana kira-kira? Kejadian hari ini itu apa? Dengan hubungannya dengan misalkan saya punya beberapa rangkaian kejadian, rangkaiannya gimana? Oke, biasanya terjadinya suatu kejadian dalam proses stokastik itu kejadian hari ini tuh tidak dipengaruhi dari kejadian sebelumnya. Ya, ya betul, tidak saling mempengaruhi. Benar kata Tia. Ya, jadi kejadian misalkan saya punya klaim X2, maka X2 itu tidak terjadi karena ada X1. Ya, jadi seperti itu. Begitu juga misalkan selanjutnya akan ada klaim misalkan X3. X3 itu terjadi bukan karena ada X1 dan X2. Ya, kalau di asuransi. Kalau paling mudah kita menyontohkan proses stokastik itu adalah contoh terjadinya hujan. Hujan hari ini tidak akan mempengaruhi terjadinya hujan besok hujan atau tidak. Tetap ada peluang akan hujan, tetap ada. Ya, makanya waktu terjadinya klaim adalah proses stokastik, sebuah proses stokastik. Ya, di mana kemarin kita sudah itu ya, kita sudah bilang bahwa mungkin yang paling kalau di bukunya si bukunya si Roger dia bilang bahwa proses stokastiknya itu bersifat sebuah proses berupa proses Poisson. Artinya, kalau dia proses Poisson, maka dia akan punya rata-rata rata-rata berapa banyak kejadiannya itu sebesar lambda. Ya, bahasanya paling mudah ini apa sih? Ya, ini itu merupakan n-nya nanti. Jadi saya mengarahnya akan nanti punya X1, X2, X3 sampai Xn. Ini terhadap waktu. Nah, ini adalah proses Poissonnya nih. Ini sebuah proses Poisson. Waktu terjadinya klaim itu berupa proses stokastik. Ya. Terus klaim X1, X2, dan seterusnya, kita juga asumsikan dan waktu kejadian itu juga saling bebas. Kemarin kita pas belajar di kompon, ini sebenarnya mau membentuk kompon ya. Jadi kita punya ini.
Nah, lebih lanjut. Oke. Susah banget nih. Sensitif banget. Oke. Nah, tambahannya adalah, ini tambahannya ya, ketika perusahaan akan memulai, jadi karena ini terhadap waktu, jadi pada saat anggaplah T sama dengan 0, maka perusahaan akan punya modal. Punya modal, anggaplah saya notasikan dengan U. Ya, U ini modalnya. U ini bisa lebih dari sama dengan 0. Jadi boleh sama dengan 0, boleh sebuah bilangan positif. Jadi kita anggap U ini modal kita, modal awal ya. Nah, kita punya ini ya. Terus perusahaan perusahaan akan juga kita tahu perusahaan akan mendapatkan mendapatkan pemasukan. Kalau asuransi berarti pemasukannya dari mana kira-kira? Berupa apa? Premi. Premi. Oke, premi ya. Kalau di Ruin Theory ini dinotasikan biasanya C ya. Ini preminya, artinya di perusahaan asuransi kita belajar klaim akan terjadi sebesar X, anggap ada banyak klaim, dia harus independen, positif, punya fungsi terbatas, terus rata-rata klaimnya itu mu. Ya, jadi X1 mu, X2-nya rata-ratanya mu. Ya, biasanya kan anggaplah klaimnya normal atau normal. Terus waktu terjadi antar klaim adalah proses stokastik atau proses Poisson. Atau ini biasanya distribusi N-nya. Terus rata-ratanya berupa lambda. Berarti rata-rata banyaknya klaim itu sebesar lambda. Yang dimana klaim X1, X2 dengan waktu kejadian itu juga independen. Ini tiga asumsi untuk membentuk compound distribution ya. Atau total claim nanti kita ngomongnya ya. Kita udah belajar juga. Oke. Terus tambahannya, karena kita mau belajar Rion teori, perusahaan pasti akan punya modal awal. Untuk T sama dengan 0, anggaplah saya punya U itu lebih dari sama dengan 0. Ini modal awal kita. Dan perusahaan juga akan mendapatkan pemasukan berupa premi. Ini yang jadi pemasukannya. Ini untuk nanti kita akan belajar teori klasik dulu. Nanti pemasukan modelnya bisa berubah-ubah untuk menghitung teori kebangkrutannya. Pemasukan tidak hanya premi, nanti bisa kalian tambahin apa kira-kira untuk model kompleksnya? Investasi ya, betul nggak? Investasi dan lain-lain. Tapi ini untuk eh, next step lah ya. Tapi saya tidak akan bahas sampai situ. Oke, terus yang kedua tadi kita pertama belajar itu, yang kedua kita akan punya apa? Total claim, benar nggak? Distribusi total claim. Apa itu total claim? Kemarin kita definisikan sama sebagai apa? S ya.
Total claim ini kita definisikan S kemarin. Apa ini? Sigma I sama dengan 1 sampai NT, karena ini saya tidak ngomongin frekuensinya distribusi ya, tapi sebuah proses stokastik, berarti nanti T-nya akan berjalan, maksudnya T-nya untuk satuan waktu, XI. Ya. Nah, saya punya total claim ini. Kemarin kita belajar gimana cari fungsinya, kita belajar cari ekspektasi, variansi. Silakan buka lagi buku sebelum UTS atau pas kemarin. Ya, tapi itu tinggal kalian pakai saja. Makanya nanti saya akan punya eh, yang ketiga, saya akan punya model ruin, ya, model ruin klasik. Ya, jadi model ruin klasik adalah misalkan saya punya uang sebesar UT terhadap satuan waktu, T-nya akan berjalan ya, di T1, T2, T3. Ini saya punya modal awal U0 ya, ditambah premi saya kalikan T untuk sebanyak T. Misalkan T-nya 2 berarti preminya dapat 2 kali, kan ya. T-nya udah 3 berarti preminya udah dapat 3. Ini akan saya kurangi dengan total claim ST. Ya, saya punya model ruin klasik seperti ini. Ini paling mudah. Artinya kalau saya gambar, ya, kalau misalkan saya bisa gambar, ya, oh, misalkan ini adalah T, ini adalah U, T, ya. Misalkan saya punya di titik 0, ya, U-nya sekian di titik ini, ya. Nanti pada saat T-nya sama dengan 1, ya, U ini akan bertambah sebanyak C, ya. Kemudian akan turun karena ada klaim di T sama dengan 1. Ya, ini T sama dengan 1. Jadi untuk T2, 3, 4, dan seterusnya. Nanti dari titik sini saya akan dapat U1. Secara gambar ya, U1. Nanti U1 akan naik sebesar C lagi. Terus misalkan akan turun sebesar segini aja. Oke. Agak jelek ya, tapi saya coba gambar dengan rapi. Misalkan naik sebesar C, tapi turunnya sedikit saja. Nah, karena klaimnya kecil di T kedua. Ya, ini U2. Nanti akan naik lagi, misalkan segini sebesar C-nya. Terus tiba-tiba ketiga itu ada banyak klaim di T sama dengan, sehingga turunnya sampai sini. Ya, ini U3. Terus dia naik lagi sebesar ini C, ya. Terus di keempat ternyata akan turun sebanyak sini, ya. Anggaplah ini 4. Ya, ini 4. Nanti dia turun misalkan karena klaim terjadi sebanyak sini.
Nah, ini U4. Ya. Nah, pada saat U4 kita tahu bahwa UT-nya U4 itu kurang dari 0, benar nggak? Maka sebenarnya kita bisa kategorikan untuk T sama dengan 4 terjadi ruin atau terjadi kebangkrutan. Ya. Penurunannya ini sebesar ST, kenaikannya sebesar C. Itu saja. Ya, jadi dia akan model grafiknya itu pasti selalu gini nih, set, naik, turun, C, berarti di titik sini. Nanti naik lagi, turun, atau naik, turunnya kecil, naik atau turunnya panjang. Nah, ini bisa jadi ini terjadi ruin. Kalau ini misalkan batasnya 0. Ya, seperti itu. Pertanyaan untuk model ruin klasik? Oke, paling tambahan saya yang bisa saya berikan adalah saya tahu bahwa S itu distribusi kompon ya. S kompon. Karena tadi saya anggap proses terjadi N-nya itu Poisson, berarti ST itu apa kita namakan? Kompon Poisson. Ya, ini kalau yang di buku itu ya dibilang kebetulan saja ya, karena kita pakai N-nya Poisson, proses Poisson berarti kompon Poisson. Ya, berarti kalau kompon Poisson nanti karena tadi punya ini tidak Poisson saja, berarti saya akan punya rata-ratanya adalah lambda T, karena rata-rata proses Poisson-nya kan, dan saya akan punya distribusi Fx dari proses Poisson. Ya, jadi kalau saya cari S ini, saya akan punya ekspektasi ST-nya itu sama dengan apa kemarin? Ekspektasi apa? NT dikali ekspektasi X ya. Ketika ini berarti ini saya punya lambda T mu atau lambda mu T. Bagaimana dengan variansinya? Kalian tinggal sesuaikan saja. Sama yang sudah dipelajari di sebelum UTS. Ini silakan dilengkapi. Terus kemarin kita juga bisa belajar cari peluang S kurang dari ST ya. Sama dengan X. Ini kita bisa cari, misalkan anggap pakai konvolusi atau distribusi Pager atau PGF, terserah, anggaplah ya. Berarti saya juga akan punya MGF-nya dan lain-lain ya. Oke. Ini untuk kompon Poissonnya kita ngikutin yang kita pelajari sebelumnya. Tapi kita akan fokus di sini juga.
Oke. Oke. Next-nya paling ketika saya punya model klasik tadi, saya punya model klasik UT itu sama dengan U0 ditambah CT dikurang ST, maka ekspektasinya, berarti saya akan punya ekspektasi sebenarnya untuk T berjalan rata-rata uang yang saya punya itu berapa sih? Berarti saya akan punya U0 ini sama, ini juga konstanta dikurang ekspektasi ST. Ya, berarti saya akan punya U ya ditambah CT dikurang lambda mu T. Ya, ekspektasinya ini. Artinya, kalau saya untuk misalkan saya punya waktunya dari 0 untuk waktu 0 sampai T, ya, berarti saya akan punya apa? Dan maka saya akan punya rata-rata ya adalah, berarti saya akan untuk waktu 0 sampai T, maka saya akan punya rata-ratanya. Ya, sudah pasti. Maka rata-ratanya rata-rata profit ya. Berarti kalau rata-rata profit berarti di luar modal ya. Ini rata-rata profit. Berarti saya punya ekspektasi dari mu T dikurang mu 0, U0 bukan mu ya, UT dikurang U0. Berarti ini saya bagi dengan T, ini jadi rata-rata profit saya. Berarti ini sama dengan ekspektasi ini sama dengan U di U0 dikurang C ditambah CT dikurang ekspektasi. Oh, langsung saja ya. Saya kasih lambda mu T dikurang ekspektasi U0, ini juga U0 per T. Nah, ini saya akan punya coret habis ini. Ya, maka saya akan punya C sama dengan lambda mu. Ya, C ini tadi premi, lambda ini rata-rata frekuensi proses Poisson, mu ini adalah rata-rata klaim. Ya, C itu premi, lambda itu rata-rata frekuensi, mu itu rata-rata klaim. Ya, artinya kalau saya punya rata-rata profitnya C min lambda mu, ya, supaya saya mau dapat profit yang besar, sudah pasti C itu harus lebih dari lambda mu. Artinya premi yang saya buat itu harus lebih dari
Rata-rata, misalkan rata-rata klaim dikalikan ada berapa banyak klaimnya. Preminya harus sebesar itu. Ya. Jadi kalau misalkan rata-rata klaim 10, terjadi 10 kali, berarti premi saya harus lebih dari 100. Berarti saya harus punya 110 untuk premi saya. Ya, bisa dimengerti sampai di sini untuk model Ruin teorinya. Kira-kira ada pertanyaan? Nah, dari sini maka saya harusnya maka anggaplah ini sebuah premi, maka saya harus buat berupa, kalau saya anggap itu theta ini sebagai eh, kalau misalkan di premi kotor kita kan punyanya theta sebagai expand loading ya, atau biaya tambahannya berapa persentasenya. Karena ini adalah berupa profit, jadi saya akan punya, kalau di sini namanya relatif relatif se- relatif safety loading. Ya, kira-kira rate-nya berapa ya saya aman, bahasanya seperti itu. Ya, di mana didefinisikan sebagai theta sama dengan C min lambda mu per lambda mu. Maka C ini kalau saya mau menetapkan, atau kalau saya mau cari premium rate C itu sama dengan 1 ditambah theta lambda mu. Supaya aman, saya harus tambahin sebesar rate theta. Supaya C ini aman. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Sampai di model teori Ruin. Oke, berarti kalian akan punya model ini, bentuk grafiknya seperti ini kurang lebih. Ya, ini artinya eh, aset kita, U itu bisa dibilang aset ya. Aset kita itu bergeraknya seperti apa. Karena aset kita adalah modal, kita tambahin dari yang masuk dari premi, dikurangin klaim. Klaimnya pasti total klaim. Ya, karena tidak cuma satu klaim terjadi. Bisa jadi ada banyak. Ya, ini turunan model yang kita bisa buat. Dari sini saya akan punya theta sebagai relatif safety loading. Oh. Nah, ketika saya punya model Ruin klasik, otomatis maka saya akan punya eh, peluangnya ya. Artinya kapan, berapa sih peluang kebangkrutan saya gitu kan. Jadi saya tentu akan punya Ruin probability. Probability. Ya,
Secara definisi, kalau di buku kasih C, C untuk U, ini adalah peluang atau probability di mana peluang untuk UT-nya, karena dia mau ruin, berarti ini kurang dari 0 dengan syarat T-nya lebih dari 0. Ya. Nah, artinya kalau saya punya peluang kebangkrutan, maka saya juga akan punya peluang survival. Ya, jadi akan juga ada survivalnya. Berarti survival probability-nya, berarti saya akan punya satu min di mu, mu. Atau peluang untuk UT lebih dari sama dengan 0. Artinya ini perusahaannya tetap berjalan. T lebih dari 0. Ya, saya akan punya peluang. Oke, kita coba ke contoh. Contoh, ya. Misalkan paling mudah saja ya, saya ambil contoh paling mudah. Misalkan contoh sebuah perusahaan memiliki misalkan modal awal, modal awal, anggap modal awalnya U0 sama dengan 1, ya. Terus preminya ini sama dengan 1 juga. Atau saya bilang premi C-nya sama dengan 1, ya. Terus misalkan jumlah klaim jumlah klaim per periode XN, ya, misalkan misalkan saya saya anggap buat tabel, misalkan nilai klaim X, ini saya kasih garis, ini ada 0 sama misalkan 2. Jadi nilai klaimnya saya misalkan ada klaim yang terjadi ada 0 sama 2, peluang peluang atau PX sama dengan X itu misalkan ini 50-50, 0,5 ini 0,5. Misalkan tentukan tentukan peluang ruin dalam
dua periode pertama. Oke, misalkan coba contoh ini, kalian bisa cepat. Sebuah perusahaan misalkan paling mudah aja ya, modal awalnya U0-nya 1, preminya C sama dengan 1, misalkan jumlah klaim per periode XN. Kalau klaimnya bernilai 0, peluangnya 0,5. Kalau klaimnya bernilai 2, peluangnya juga 0,5. Nah, sebelum sampai di sini, nanti kalian akan punya di buku itu akan ada dua asumsi pendekatan eh, model ini ya. Boleh nggak fotokopi aja? Kita bawa punya ini, tapi kita nggak pakai dulu. Oke, di model Ruin Klasik ini akan ada dua asumsi ya, ya. Di model ini saya bisa tambahin ya, akan ada dua asumsi, yaitu asumsi yang pertama adalah untuk T sama dengan 0, asumsi yang pertama, klaim terjadi setelah premi dibayarkan. Artinya misalkan di T sama dengan 0 udah ada langsung terjadi klaim, preminya langsung dibayarkan, atau premi dibayarkan dulu, baru klaim akan terjadi. Klaim terjadi. Ya, anggaplah di soal ini adalah saya maunya preminya masuk dulu. Jadi ketika polis setuju, maka saya akan mendapatkan klaim. Ya. Oke. Berarti dari sini kita akan buat run. Kita ya namanya buat pokoknya terus root teori. Tentukan peluang ruin dalam periode pertama. Oke. Berarti kalau saya punya banyak peluang ini, berarti yang bisa saya cari apa? Saya akan buat kemungkinan-kemungkinan ruin ya. Betul nggak? Yang pertama, ini kan periode dalam dua periode ya. Berarti dalam dua periode. Berarti periode 1 atau periode untuk T sama dengan 0, ya, benar nggak? Atau berarti periode T sama dengan 0, berarti belum ada klaim yang masuk, berarti saya akan punya U0-nya sama dengan modal awal ditambah apa? C kali 0 dikurang ST. Benar nggak? Saya akan punya model ini, atau berarti saya hanya akan punya U0 dikurang S. Oke, berarti untuk periode T sama dengan 0 akan ada dua kemungkinan aset saya. Ya. Berarti untuk nilai klaim yang 0, maka berarti S-nya akan ada 2. Betul nggak? Kalau tidak 0, ya 2. Karena nilai klaimnya 0 atau 2. Saya tidak tahu klaim yang terjadi di T sama dengan 0 itu 0 atau 2.
Artinya kalau saya akan buat kemungkinan satu itu di mana ST-nya sama dengan 0, berarti saya akan punya U0 itu sama dengan tadi U modalnya 1 ya dikurangin ST-nya 0. Berarti 1. Artinya ini tetap tidak ruin ya. Terus kalau kemungkinan kedua berarti saya akan punya ST-nya sama dengan 2, betul ya? Berarti U0 ini sama dengan 1 dikurangi 2. Ini sama dengan -1. Berarti ini apa? Terjadi ruin, benar nggak? Ya, terjadi ruin. Apabila terjadi ruin, berarti peluangnya berapa? Saya tahu tadi adalah peluang ruin apa? Berarti peluang ruin maka peluang saya bilang ruin di kok ini bukan T sama dengan 0, sorry. T sama dengan 1 kan? 0 kan? T sama dengan 1. Ruin di T sama dengan 1. Oh, kita pakai asumsi ini ya, salah. Ini berarti ini tidak dikali 0. Saya mau pakai asumsi yang ini. Berarti ini dikali kan T0 ya. Berarti ini dikali. Oh, T sama dengan 0 dulu. Kita T sama dengan 1 aja. Bentar, saya revisi dulu. U1, karena kan saya mau peluangnya itu untuk T-nya lebih dari 0 ya. Saya pakai asumsi yang pertama. U1 ininya apa? Berarti ininya dihapus. Ini saya revisi sedikit. Berarti ini ditambah C dikurang ST. ST-nya 0 atau 1. Berarti kalau ini saya akan punya apa? 1 ditambah 1 dikurang 0 sama dengan 2. Oke, berarti tidak ruin. Kalau yang ini 1 ditambah 1 dikurang 2 sama dengan 0. Ini juga tidak ruin. Tidak ruin. Ya. Berarti peluang ruin di T sama dengan 1 apa? Sama dengan 0 ya. Karena tidak ada yang ruin, betul nggak? Berarti kita akan lanjut untuk karena 2 periode pertama, berarti periode T sama dengan 2, maka saya langsung buat aja ya. Berarti untuk yang ini semuanya sudah 0 peluangnya, berarti untuk T sama dengan 2, berarti akan ada 2 kemungkinan ya. Apa kemungkinannya? Berarti saya akan punya, saya ganti dulu. Berarti saya akan start dari 2 dan 0. Ya.
Berarti untuk periode T sama dengan 2, kemungkinan satu, apa kemungkinannya? Berarti saya punya U2, ya. Kalau saya masukin di U0 ditambah C2 dikurang ST. Berarti U0-nya berapa? 1, ya, ditambah 2 dikurangin ST, kemungkinan 1, klaimnya 0, berarti 3. Artinya saya juga tidak ruin. Terus saya kemungkinan kedua, U2 sama U0 ditambah C dikali 2 min ST. Artinya U0 saya punya 1, ya. C-nya itu saya punya 2. Terus kemungkinan klaim di periode kedua ada 2. Ini juga 3, ini 1, ini 1. Ini juga tidak klaim. Artinya mau periode 1, periode 2, dan periode seterusnya, ya, kira-kira karena berarti peluang ruin di T sama dengan 2 juga sama dengan 0 karena dia tidak terjadi. Ya, seperti ini. Kira-kira untuk ini ada yang bertanyakan dulu, nanti kalian akan membuat beberapa kemungkinan. Ya, kira-kira ini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ya, ini untuk asumsi premi dibayarkan dahulu ya. Saya lebih suka ini asumsi asumsi premi dibayarkan dahulu. Oh ya. Nah, akan menjadi berbeda jika apa? Jika premi klaim terjadi baru premi dibayarkan, ya. Kalau seperti itu nanti ya, karena kalau cek di buku itu ada 2 pendekatan ya. Jadi kalau di buku dia bilang tadi ada klaim dulu baru, ya biasanya ada di buku-buku nih. Contohnya seperti apa? Berarti kalau klaim dibayarkan dulu, berarti misalkan yang ini, ya, karena ada klaim dulu ya. Saya kasih contoh, berarti untuk yang ini, untuk periode 1, untuk periode 1, artinya kalau klaim dibayarkan dahulu, baru premi dibayarkan, berarti untuk T sama dengan 1, berarti U saya, ya, berarti saya akan punya UT, itu berarti klaimnya
adalah U0 dikurangi apa? ST. Baru ditambah CT. Tapi karena klaim terjadi dahulu, maka untuk T sama dengan 1, berarti ini tidak ada ya. Berarti untuk T sama dengan 1, C-nya belum dibayarkan. Ya, artinya saya akan punya U1 itu sama dengan U0-nya tadi berapa? 1. Ya, saya punya U01. Kemungkinan 1 dikurangi 0 berarti ini 1. Ini tidak terjadi ruin. Atau kemungkinan kedua, U1 saya adalah 1 dikurangin nilai klaim tadi ada 2. Berarti min 1. Artinya ini peluang bentar. Berarti peluang ruin di T sama dengan 1 itu karena dari 2 kemungkinan hanya terjadi ruin, maka peluangnya sama dengan untuk X sama dengan 0,2, berarti 0,5 ya. Terus untuk periode kedua, otomatis saya akan punya, ini jadinya CT-1. Ya, berarti saya akan punya UT, U0 dikurangi ST, anggaplah CT-1. Ya, berarti saya akan punya apa? Saya akan punya saya akan berarti ini U2, berarti saya akan punya, karena saya lanjut ya, tadi model berarti saya punya U0-nya 1 dikurangi kosong. Biar enak berarti bisa tetap CT. Nah, ini bukan CT-1, tetap CT, tapi klaim dulu terjadi baru ada premi dibayarkan. Nah, ini saya agak bingung. Ini CT ya. Artinya kalau dia klaimnya terjadi, kalau masih ada uangnya, berarti ini preminya akan bertambah. Ya. Terus dari sini, maka kita tambahin 1 ditambahin C. Ya. Karena ini sisa uang saya, berarti ini dengan 2. Ya. Kalau ini sudah terjadi ruin dulu, maka tidak lanjut. Ya.
Artinya ini saya punya modelnya. Nah, saya buat kalian biar lebih enak. Jadi mana ini? Jadi, oke, jadi saya selain ini sebenarnya kalau saya turunan rumusnya ya, saya kasih turunan rumusnya. Tadi saya punya QT T itu sama dengan U0 ya ditambah CT min ST ya. Atau kalau saya bisa buat misalkan UN di sini untuk ini sebenarnya saya juga bisa buat karena T-nya ini linear, jadi ini sama dengan UN min 1 ditambah C min ST. Ya, kalau saya T-nya ubah, karena kan ini perkalian ya. Kalau saya pindahin ke sini, berarti sebenarnya ini tuh dari modal sebelumnya. Ya, kan dari grafik yang di sini, kita bisa dua arah jalannya ya. Ya, grafik yang ini ketika saya punya U0, saya tambahin ini, saya kurangin ini, nah ini jadi U1 saya kan. Nah, kalau saya mau bergerak dari U2, saya bisa bergerak dari U1 atau bergerak dari U0. Itu jadi bisa bergerak yang dari sini, dari mau cari U2, itu bisa bergerak ketika saya tahu U1, atau mau cari U2, saya bisa bergerak dari ketika saya tahunya U0. Nah, di sini biasanya dipakai untuk asumsi yang kedua ini, periode yang untuk asumsi asumsi klaim terjadi baru bayar premi. Bayar premi. Ya. Nah, jadinya kalau saya punya ini berarti ininya saya ganti ya, jadinya seperti ini. Ini saya akan punya UN min ST ditambah C. Ini N1. Ya, UN. Nah, artinya satu modal saya awal dikurangi nilai klaim yang mungkin terjadi dari ST itu sama dengan satu. Karena klaim terjadi, karena tidak ruin, berarti saya bisa membayarkan preminya. Preminya dibayarkan setelah klaim terjadi. Berarti saya tambah satu. Ini sama dengan 2. Nah, bagaimana kalau nilai klaim terjadi duluan? Jika nilai klaimnya 2, berarti min 1. Min 1 sudah terjadi ruin. Maka tidak mungkin bayar premi lagi. Perusahaannya sudah bangkrut. Tidak bisa bayar klaim. Ya, maka peluang ruinnya 0,5. Karena hanya yang terjadi cuma 1 dari 2. Nah, Mas, kenapa 0,5? Karena nilai klaimnya kan min 2. Berarti ini sama dengan, saya bisa tulis juga, ini sama dengan peluang X sama dengan 2. Ini 0,5. Ya. Nah, untuk periode kedua, berarti saya mau pakai U2 itu sama dengan U1 dikurang ST dulu, baru ditambah C. Ya, artinya U1 itu yang lanjut dulu ya. Jika lanjut ya, berarti ada kemungkinannya yang ini kan, yang centang ini kan, karena periode 1 berhasil dilewati, berarti 2 dikurangi ST yang kemungkinan pertama itu 0, berarti 2, terus saya tambahin, ininya saya kasih gini deh, tanda petik, baru saya tambahin 1, berarti sama dengan 3.
Ya, berarti tidak terjadi ruin. Nah, untuk kemungkinan kedua, untuk U2-nya gimana? Berarti 2 dikurang klaim dulu, berarti maka nanti akan saya punya 0 ditambah 1. Karena 0 masih perusahaan masih lanjut, premi bisa jalan, sama dengan 1 tidak ruin saja. Berarti peluang peluang ruin di T sama dengan 2 di sini 0. Maka peluang ruinnya, peluang ruin, peluang ruin dalam 2 periode, berarti hanya yang ini saja ya. Peluang ruin periode 1 ditambah peluang ruin periode 2. Berarti peluang ruin periode 1 ditambah peluang ruin periode 2. Jadi sama dengan 0,5. Jadi ada 2 ya. Mau asumsi premi dibayar dulu atau klaim bayar dulu baru premi. Jadi ada 2. Oke, kira-kira ada yang mau tanyakan? Berarti nanti kalian akan berjalan kemungkinan ini ya. Jadi kalau saya gambarkan itu kalian mau jalankan. Nah ya, jadi untuk cari peluang ruin ini secara manual itu eh, jadi nanti kalian akan punya distribusi klaim ya. Sebenarnya ini cocoknya tidak dengan ini ya kerjain manual ya. Karena kan nggak mungkin sesederhana itu. Tapi itu nanti kalian kita ujian bisa klaim. Distribusi klaim berarti nanti saya punya X kecil ya. X ini misalkan nilainya pasti anggaplah 0, 1, 2 ya. X ini akan punya peluang ya. Misalkan peluang klaim 0 satuan misalkan 0,2. Peluang klaimnya 1 itu 0,3. Peluang klaimnya ada 2 itu 0,5. Anggap seperti ini. Ya. Nanti kalau ditanya karena T-nya berjalan, nanti kalian akan buat T itu untuk 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di peluang T yang keberapa ruin terjadi? Berarti kalian cek di 1 kemungkinan ruin enggak? Ruinnya ada. Ya, berarti kalau misalkan saya anggap nih, anggaplah modal ya, anggaplah premi dibayarkan dahulu C ya. Nanti saya akan kurangkan dengan beberapa pilihan. Ini minus 0, ini minus 1, ini minus 2. Maka ini nanti akan ada U1 kemungkinan 1, ini ada U1 kemungkinan 2, ini U1 kemungkinan 3. Ya. Kira-kira dari ketiga ini ada yang nilainya kurang dari 0 enggak? Ya. Apakah ada yang kurang dari 0? Apakah ada U1 yang kurang dari 0? Apakah ada U1 yang kurang dari 0? Jika ada, berarti terus
sini saya akan beranjak lagi, saya tambahin C lagi, ditambahin C lagi, nanti akan ada 3 lagi kemungkinan. -0, -1, -2. Ini jadi kayak pohon permutasi bahasanya, ya. Inilah jadi U2 aset saya yang kedua. Jadi U2 itu akan ada banyak kemungkinan, ya. Ini juga yang dari sini -0, -1, -2, ini juga sama, ini juga sama. Ya, berarti akan ada sebanyak U2 kemungkinan. Jumlah U2-nya kemungkinannya ada 6, 9. Nah, dari ini yang mana aja yang ruin? Anggaplah ini tidak ruin, ini tidak ruin, ini ruin, ini ruin, ini jalan, ini ruin. Misalkan seperti ini. Anggaplah terjadinya seperti ini, ya. Ya, anggap ini ruin, ini tidak, ini tidak. Ya. Anggap seperti ini. Nah, peluangnya berarti dalam 2 periode peluang yang ini kalian tambahin seperti itu. Maka ini nanti masuknya ke simulasi. Ya, simulasi model ruin, ya. Karena apa? Kalau kalian ngerjain manual, kalian akan misalkan 3 aja kalian udah punya banyak kemungkinan, kan? Akan banyak. Oke, saya coba kasih contoh yang lain, ya. Saya kasih contoh. Oke. Ini contoh, ya. Misalkan U0-nya sama dengan 2, ya. Preminya C-nya sama dengan 1. Terus saya punya distribusi XI itu misalkan X-nya sama dengan 1, peluang X sama dengan 1 itu sama dengan 0,5. Sama kayak tadi, tapi saya ganti tadi 1 sama 0 sama 2, ini 1 sama 3. Ini juga peluang X sama dengan 3 itu 0,5. Ya. Oke. Anggaplah asumsinya, asumsi klaim terjadi baru bayar premi. Bayar premi. Oke. Artinya
Yuk, kita kerjakan sama-sama. Misalnya, eh, tentukan peluang ruin dalam periode. Dalam 2 periode. Ya, berarti kita buat lagi periode 1. Berarti di periode 1 saya punya apa? Berarti saya akan punya kemungkinan ruin, ya, kemungkinan ruin. Kemungkinan ruin 1, berarti saya punya U1 sama dengan U0 dikurangi ST dulu ya. Berapa ini? U0-nya tadi berapa? Saya punya U0-nya 2 dikurang 1 berarti 1 ya. Artinya dari sini saya tambahin 1 ditambah C berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya, berarti tidak ruin atau kemungkinan ruin 2 berarti U0 dikurangin ST berarti sama dengan 2 dikurangin 3 ini min 1 otomatis terjadi langsung terjadi ruin. Ya, berarti peluang ruinnya berapa? Maka 1 itu sama dengan peluang X1 sama dengan apa? 3. Ini sama dengan 0, oke. Terus periode kedua saya cari lagi kemungkinan ruin. Berarti kalau kemungkinan ruin yang ini berarti U2 sama total klaim yang kedua. Berarti saya akan punya U1-nya yang pertama adalah 2 dikurangin 0 ya. Berarti sama dengan 2. Dari sini 2 saya tambahin C, berarti sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Tidak terjadi ruin. Terus kemungkinan ruin 2 berarti U2 saya U1 saya kurangin dengan ST yang kemungkinan kedua berarti 2 dikurangin 3 itu ya. Maka ini terjadi ruin, terjadi kebangkrutan. Mau tanya. Ya, Yang periode 1 kemungkinan 2 kenapa nggak ditambah C ya Kak? karena saya asumsinya ini eh, klaim terjadi dulu baru premi dibayarkan. Artinya dia sudah bangkrut dulu gitu. Artinya kan tidak bisa beroperasi, betul nggak? Tidak bisa memenuhi kewajiban. Bahasanya seperti itu ya. Ini mudahnya seperti itu.
Kecuali saya pakai asumsi yang baik. Tadi saya bilang ada dua kan. Di buku itu, kalau nanti kalian biar nggak bingung, ada dua asumsinya. Ya, pertama, ya klaim terjadi, premi dibayarkan, atau premi dibayar dulu, baru klaim terjadi. Jadi ada dua ini. Jadi di rumus ini, rumus yang saya punya ini, ya sebenarnya kita bisa buat dua apa yang tiba-tiba ada klaim. Bisa jadi kan, baru periode berjalan ada klaim. Tapi preminya belum terbayarkan. Ya artinya langsung modal dia ini tidak cukup untuk memenuhi kewajiban. Kan modal awal harus cukup dulu kan kalau mau profit. Artinya tidak bisa lanjut. Makanya nggak bisa ditambahin C. Atau saya pakai asumsi yang kedua, premi dibayar dulu, baru klaim terjadi. Artinya modal saya tambahin dulu sama C. Baru setelah itu saya kurangi. Ya, jadi ini ada dua pendekatan model ruin dalam buku ya. Buku terutama buku yang saya kirim ke kamu. Atau semua buku asuransi umum. Nah, makanya di sini ketika sudah terjadi duit di periode satu, maka saya tidak lanjutkan lagi karena dia sudah ruin. Nggak boleh, dia stop bahasanya. Kalau udah terjadi ruin, dia stop. Nggak bisa lanjut lagi. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, tadi makanya peluangnya hanya X1-nya sama dengan 3 kan, karena terjadi ruin. Berarti kalau ini, karena ada terjadi ruin di kemungkinan kedua, berarti peluangnya, maka peluang ruin di T sama dengan 2 itu apa? Peluang, peluang apa? X2 sama dengan apa? X1 sama dengan 1. Ya, kan X1-nya harus terjadi dulu kan, karena dia mau lanjut. Ya, berarti ini sama dengan peluang karena dia independen, berarti tinggal langsung X3 dikali X3 sih. Peluang X2 sama dengan 3 dikali peluang X1 sama dengan 1. Jadi 0,5 dikali 0,5 dengan 0,25. Artinya peluang ruin dalam dua periode tinggal ditambah saja. Sehingga peluang ruin dalam dua periode adalah peluang ruin di T sama dengan 1 ditambah peluang ruin di T sama dengan 2. 0,5 ditambah 0,25 sama dengan 0,75. Nah, ini manual aja. Ini ngerjain peluang ruin secara manual. Ya, harusnya anggapan saya sih ini bisa dikerjakan secara simulasi juga. Ya kalau simulasi mungkin nanti modalnya lebih besar, tapi kerugiannya lebih acak dan lain. Nanti dia akan stop. Nanti dicek berapa kemungkinan dia ruginya. Ya, artinya ini untuk ruin di T1, di T2. Kalian bisa cari ruin di T3, ruin di T4, dan seterusnya. Karena saya tidak tahu kapan T terjadi ruinnya. Itu namanya kita ngomongin peluang ruin. Kira-kira ada yang mau ditanyakan?
Ingat ya, ini kenapa sisa ini, karena saya tahu X3 dengan X1-nya itu independen ya. Berarti ini sebenarnya turunannya dari kan peluang A bersyarat B itu peluang A tiris B dibagi peluang B. Ya karena independen, berarti saya punya ini koma bukan bersyarat. Ini bukan dari sini salah. Ini peluang X1, X2 ya, atau peluang A, B itu kan sama dengan peluang A irisan B. Ini sama dengan peluang A dikali peluang B. Ya, berarti nanti kalau ada 3 dan seterusnya bisa dikali. Kira-kira ada pertanyaan? Mungkin masih bingung-bingung, bisa kalian terapkan. Yang pastinya secara teori itu kayak gini. Ya, kita bisa buat pohon-pohon dari kemungkinan terjadi ruinnya kapan. Oke, kalau tidak, saya mau ini silakan nanti kalian download. Ini bisa kalian download kan whiteboardnya? Halo, bisa kalian download kan? Coba kalian download. Saya mau soal yang ini ya, kalian coba kerjakan. Soal ini, tapi peluangnya diganti. Jadi peluang X sampingan 1 itu 0,6. Atau saya ganti gini deh. Saya ganti distribusinya ya. Di distribusi X-nya, saya punya peluang X sama dengan X-nya, itu ada 3. Ya, yang pertama 0,3, 0,3 sama 0,4 itu untuk X sama dengan 1, X sama dengan 3. Tentukan peluang ruin di dalam. Kalau bukan di dalam 2 periode awal. Ya, ini yang mudah saja. Ini silakan jadi tugas besok pertemuannya bisa dipresentasikan. Ya nanti saya akan tambah ini soal nomor 1, nanti saya akan tambah lagi nomor 2 dan nomor 3. Ya, ini silakan dicari U-nya sama ya. Silakan nanti dicari. Nanti kalian akan punya banyak jalur kemungkinan ruin, nanti tinggal kalian kemungkinan 1 berapa, kemungkinan 2 berapa, dan seterusnya. Oke? Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, mungkin ini saya agak ya, saya kembali belajar lagi nih materinya juga sebenarnya tidak saya maksudnya pertama simulasinya, tapi paling tidak secara manualnya mudahnya seperti inilah yang bisa saya berikan ya. Nanti masih ada beberapa kekurangan. Nanti mungkin kita tambahin sama satu materi lagi, tambahannya di Terwin. Paling tidak, kalian harapannya bagi saya pribadi, kalian bisa menentukan peluang meruinnya di mana-mana. Tapi kalau secara simulasi, harusnya kita ada materi simulasi ini. Tapi karena itu harusnya beda
Ya, karena tujuan kuliah ini tidak gabung simulasi, jadi saya tidak cukup untuk memberikan simulasi di program ini berapa. Karena tidak mungkin ruin hanya terjadi pada saat T-nya kecil. Saya tidak tahu di T kapan, dan ibaratnya modal dan preminya tidak mungkin sekecil itu. Ya, jadi untuk peluang ruinnya pasti akan berjalan. Pohon ini, pohon ini akan berjalannya cukup panjang, berarti harus disimulasikan. Ya, mungkin seperti itu, mungkin penjelasan saya hari ini tentang ruin theory. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, silakan ini whiteboardnya silakan di-download, harusnya bisa sebelum saya matikan. Sudah di-download? Bisa? Sudah ada yang download? Bisa, Mas. Oke. Silakan baca-baca lagi.